Ini contoh dari pemberian pupuk kandang yang kita letakkan di karung dan diletakkan di luar tajuk daun. Ini sudah kelihatan akar pohon alpukat. Jadi akar ini akan mengejar pupuk kandang yang kita berikan di karung ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini membuktikan bahwa akar itu akan mencari makanan sendiri. Bisa lihat pupuk kandang kita pendam di luar tajuk pohon alpukat seperti ini ya. Nanti akan kita bedakan ya. Jadi nanti ketika kita ditanya oleh teman-teman yang sedang menanam pohon alpukat, itu baik untuk pemberian pupuk kandang dengan ditabur, dipendam menggunakan tanah di luar tajuk pohon alpukat, dan ditaruh di karung, itu bagusan yang mana. Selamat siang, ketemu lagi dengan channel Ahmad Munif, petani Desa Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Siang ini hari Kamis, tanggal 23 November ya. Di sini kita akan berbagi bagaimana nanti perbedaan pemberian pupuk kandang yang kita pendam langsung di tanah dan pupuk kandang yang kita taruh di karung dan diletakkan di gundukan pinggiran pohon alpukat ya. Nah ini teman-teman, kita kemarin nyoba ada 4 pohon yang kita beri pupuk kandang, kita taruh dan kita pendam menggunakan tanah sedikit-sedikit ya. Dan rata-rata kita gunakan pupuk kandang itu peletakan di luar gundukan pohon alpukat. Teman-teman bisa dilihat di layar kaca ya. Yang ini contoh pemberian pupuk kandang yang kita taruh di karung ya. Akan kita perlihatkan semuanya pohon alpukat yang sudah kita beri pupuk kandang di luar tajuk daun pohon alpukat atau di luar gundukan pohon alpukat ya. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini untuk pemberiannya ya. Nanti akan kita tabur ya, mungkin ketika sudah ada hujan, mungkin sebulan atau 2 bulan baru akan kita tabur ya. Ini contoh yang pemberian pupuk kandang kita taruh di karung dan diletakkan di luar tajuk pohon alpukat. Kita coba akarnya sudah keluar belum ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini contoh dari pemberian pupuk kandang yang kita letakkan di karung dan diletakkan di luar tajuk daun. Ini sudah kelihatan akar pohon alpukat. Jadi akar ini akan mengejar pupuk kandang yang kita berikan di karung ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini membuktikan bahwa akar itu akan mencari makanan sendiri ya. Ini teman-teman, nah, kita perlihatkan semuanya yang sudah kita beri pupuk kandang ya. Ini kemarin kalau ini kayak sih pupuk sudah kita slab ya teman-teman. Kita coba cek sudah ada akarnya belum ya. Ini berat teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dilihat akarnya sudah mulai keluar. Dan ini sudah mulai ada rayapnya ya. Jadi ini pupuk kandang ini ketika kita airi atau kena hujan, dia akan keluar atau akan mengeluarkan cairan, yang mana cairan ini berupa nutrisi yang akan dicari oleh akar pohon alpukat ya. Nah, kita berikan yang ini semuanya kita berikan di karung dan ditaruh di luar tajuk daun. Lah kemarin sudah kita beri pupuk kandang, kita beri pupuk NPK 1611 bertujuan untuk menyediakan nutrisi berupa nitrogen, fosfat, kalium, sekaligus membesarkan batang pohon alpukat ya, biar nanti ketika musim penghujan sudah tersedia makanan. Sekaligus ini kemarin kita beri pupuk NPK 1616 seminggu yang lalu. Ternyata tidak ada hujan, nah kita siram ya biar nutrisi ini langsung bisa diserap oleh akar ya. Nah ini sekaligus pemberian ataupun contoh dari pemberian pupuk kandang yang kita tabur di
tanah ya. Ini teman-teman, ini sedang kita siram biar tujuan pupuk NPK ini terserap oleh akar ya. Ini teman-teman contoh dari pemberian pupuk kandang yang kita tabur atau kita pendam di dalam tanah. Ini pohonnya alhamdulillah lumayan subur ya, walaupun ketika kemarin teman-teman yang menanam pohon alpukat itu kekurangan air, alhamdulillah pohon alpukat kita tetap sehat, tetap tumbuh tunas baru karena penyiraman dan perawatan selama musim kemarau kita tidak telat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat pupuk kandang kita pendam di luar tajuk pohon alpukat seperti ini ya. Nanti akan kita bedakan ya. Jadi nanti ketika kita ditanya oleh teman-teman yang sedang menanam pohon alpukat itu baik untuk pemberian pupuk kandang dengan ditabur, dipendam menggunakan tanah di luar tajuk pohon alpukat dan ditaruh di karung, itu bagusan yang mana. Jadi kita praktek ya teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Pupuk kandangnya seperti ini teman-teman. Nah ini belum diseleb, ini dari kandang langsung kita taruh di sini ya teman-teman. Ada 4 pohon kalau nggak salah ya. Nah ini sedang dilakukan penyiraman. Nah kita bisa ke bawah ya, yang kita taruh atau kita pendam di tanah. Sekaligus nanti kita cek akarnya ini sudah pada nyari makanan atau belum. Ini agak terjal teman-teman, kita turun ya. Dan sekaligus kita perlihatkan pohon-pohon alpukat kita ya. Teman-teman bisa dilihat, membuktikan bahwa pohon alpukat ini subur itu tetap daunnya kelihatan mengkilat dan selalu tumbuh tunas baru. Tunas baru ya teman-teman. Kita cek di sini sudah ada akarnya belum? Oh belum teman ya, ini sudah mulai keluar sedikit-sedikit. Nah ini contoh dari pupuk kandang yang kita pendam di tanah ya. Nanti kita tahu bagaimana perbedaannya yang dipendam dan ditaruh di karung. Ini teman-teman bisa lihat ya, pupuk kandangnya itu di luar. Dan untuk pohon alpukat sendiri ini tidak sama dalam pertumbuhannya ya, karena setiap pohon alpukat ataupun pohon apapun ini mempunyai kesuburan sendiri-sendiri. Ada yang sudah besar dan masih ada yang kecil. Kita buka ya, ini kayak sih udah ada akarnya teman-teman. Nah ini teman-teman akarnya sudah bisa lihat ya. Ini malah dibuat untuk rumah semut ya. Nih kelihatan akarnya ya, kita tutup lagi. Karena biasanya akar alpukat ini dia takut dengan angin ya. Kita tutup lagi biar bisa menyerap. Aduh, susah teman-teman. Oke, kita tutup ini. Nah, kita perlihatkan yang pohon alpukat yang masih kecil, yang tadi yang di atas itu besar-besar ya. Ini ukuran atau umur 1 tahun. Ini teman-teman ditaruh di dalam karung dan diletakkan di pinggir tajuk daun pohon alpukat. Ini pohonnya subur sekali ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, tumbuh tunas baru walaupun kemarin musim kemarau yang sangat panjang. Ini ada rumput, kita dapat aja. Ya, ini kecil-kecil ya. Ini dimakan kalau nggak ulat ya kecabuk ya. Nanti setelah agak rimbun akan kita pruning ya. Ini sudah ada kerja belum ya? Belum. Karena ini terakhir, karena kemarin itu kita memberi pupuk kandang itu tidak sekaligus tapi satu persatu
sekalian kita mencari pupuk kandang. Nah, ini juga kita contohkan pemberian pupuk kandang yang kita taruh di luar gulutan pohon alpukat seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi, nanti ketika kita ditanya baik yang mana dipendam di dalam tanah atau ditaruh di karung dan diletakkan di luar tajuk pohon alpukat ya. Jadi kita praktek ya, tidak hanya teori saja ya. Ini teman-teman bisa lihat, pupuk kandangnya kita taruh di luar gulutan seperti ini. Nah, oke, kita naik ke atas ya. Jadi kita perlihatkan pohon-pohon alpukat kita seperti ini, subur-subur semua ya. Yang ini jenis kendil teman-teman, yang ini jenis peluang. Oke, kita naik ke atas. Rata-rata tapi kita penggunaan pupuk kandang kita taruh di dalam karung dan letakkan di luar tajuk pohon alpukat atau daun alpukat ya. Kita mencoba yang kita pendam itu ada 4 pohon. Ini agak layu karena teman-teman kita video ini sekitar jam setengah 12. Sebentar lagi kita akan istirahat untuk penyiramannya, ini kita lanjutkan nanti sore. Ini sudah ada belum? Jadi nanti ketika pohon alpukat ini memasuki musim penghujan, dia tidak mengalami setak ya, karena ya ini tadi perawatan kita lakukan secara rutin, yaitu untuk perawatan sendiri kita lakukan, kita ulang-ulangi terus ya teman-teman. Untuk perawatan kita lakukan penggemburan tanah untuk media akar serabut ini setahun minimal 2 kali, yaitu ketika memasuki musim kemarau sekaligus membuat ring penyiraman ketika musim kemarau, dan penggemburan yang kedua yaitu ketika memasuki musim penghujan sekaligus melakukan pelebaran atau pembongkaran ring yang mana ketika musim kemarau ini kita buat penyiraman ya. Terus untuk pemupukan NPK 1616 kita lakukan 3 bulan sekali ya. Untuk pupuk kandang kita lakukan pemberian setahun 2 kali, yaitu sama ketika memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Dan untuk perawatan biar daun-daun ini tidak dimakan oleh penyakit ya, kita lakukan penyemprotan sebulan 2 kali, yaitu menggunakan insektisida, yaitu obat untuk serangga, dan fungisida yaitu obat untuk hama jamur, ditambah menggunakan pupuk daun. Selama ini kita belum menggunakan untuk perekat ya. Nanti mungkin untuk penyemprotan kita lakukan dengan perekat ketika memasuki musim penghujan. Ini bisa dilihat teman-teman, terubus terus ya. Ya ini ya teman-teman, ini kita membuat atau berbagi bagaimana cara yang baik untuk pemberian pupuk kandang yang kita taruh di dalam karung atau kita pendam di tanah ya. Untuk jawabannya mungkin kita tunggu 1 musim ataupun setengah musim ke depan. Nanti biasanya kalau kesalahan itu akan kelihatan di dalam pertumbuhan ataupun di dalam daun-daun ya. Mungkin karena biasanya kalau salah dalam penempatan pupuk kandang ini akan kelihatan di daun akan menguning ataupun di pinggir ini agak gosong-gosong ya. Oke, terima kasih. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.